Hey, kembali lagi dengan channel Rune Mana Live. Di video hari ini saya akan membahas sang pendiri kuil Myoren ya, yaitu Byakuren Hijiri. Oke, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ya. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung ke intronya saja yuk. Byakuren adalah kepala pendeta di kuil Myoren ya, di mana tujuan utamanya adalah untuk membawa kedamaian bagi manusia dan yokai ya. Sebagai imam kepala, dia mengajarkan dharma ya atau kebenaran kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Dia juga mengelola pemakaman dan kuburan ya. Sebulan sekali dia melakukan konser langsung nyanyian sutra semalam ya, di mana dia menyanyikan lagu dengan nada menonton sambil menjaga ritme ya. Acara ini menarik baik yokai maupun manusia. Kepribadian Byakuren adalah seorang biksu yang baik kepada manusia dan yokai ya, namun agak sulit baginya untuk berteman dengan manusia karena pandangan ini ya, serta fakta bahwa dia tidak minum alkohol dan adalah seorang vegetarian ya. Dia sopan dan tidak pernah terlihat marah ya. Yokai yang tidak menginginkan masalah berdatangan ke arahnya, sementara mereka yang menginginkan masalah ditolak olehnya. Byakuren Hijiri adalah seorang biarawati dan penyihir Buddha yang disegel oleh manusia karena kebaikannya terhadap yokai di dunia luar ya. Selama peristiwa Undefended Fantastic Object, yokai yang dia selamatkan muncul kembali untuk membebaskannya dari segel ya. Dia sekarang adalah kepala pendeta di kuil Myoren yang sebagian besarnya dihuni oleh yokai ya. Byakuren pertama kali muncul sebagai bos terakhir ya dari Undefended Fantastic Object ya. Kemudian muncul sebagai karakter yang dapat dimainkan di Hopeless Masquerade dan Urban Legend in Limbo ya. Dan sekarang soal kemampuan Hijiri ya, yaitu kemampuan sihir ya. Byakuren pernah menjadi pembuat keajaiban Buddha ya, tetapi setelah kematian saudara laki-lakinya beralih ke sihir yang diturunkan dari yokai ya, untuk mempertahankan masa mudanya ya. Meskipun dia disebut orang suci, kekuatan ini pada akhirnya bersifat iblis ya. Spesialisasinya saat ini adalah sihir yang meningkatkan kemampuan fisiknya, termasuk kekuatan kecepatan dan persepsi sensorik dalam Undefended Fantastic Object. Spell card-nya adalah superhuman ya. Byakuren Hijiri menunjukkan kekuatan ini meningkatkan kecepatan gerakan Byakuren sedemikian rupa ya, sehingga dia bahkan dapat berlari lebih cepat dari segel fantasi Reimu ya. Dan satu lagi yaitu harta benda gulungan sutra bertuahnya ya, dibuat saat Byakuren berada di Makai ya. Gulungan sutra bertuah ini unik ya untuknya, sutra yang dibutuhkan Byakuren untuk menggunakan kekuatannya tertulis di sana ya. Ini memiliki metode otomatis yang akan membuatnya membaca sutra sendiri ya, dibandingkan dengan gulungan kertas biasa. Jumlah gulungan sutra bertuah tidak terbatas ya. Dikatakan juga bahwa gulungan ini tidak akan rusak seiring waktu ya. Saat menjadi manusia, Byakuren adalah seorang biarawati yang bekerja dengan saudara laki-lakinya ya, Myoren Hijiri ya. Namun ketika saudara laki-lakinya meninggal, dia mulai takut mati ya. Ketakutan ini mendorongnya untuk mencari cara untuk mempertahankan masa mudanya ya. Akhirnya dia menemukannya, namun asalnya bukan dari seni Buddhis yang dia dedikasikan untuk hidupnya ya, melainkan semacam ilmu hitam ya. Tidak lagi sepenuhnya manusia, dia segera menjadi takut kehilangan kekuatannya, karena sifat dunia sihir yang dia gunakan hanya akan hilang jika umat manusia datang untuk menolak secara keseluruhan. Dan karena itu dia tidak perlu memastikan kemakmuran dan umur panjang yokai ya. Karena itu dia datang untuk menghormati dan melindungi yokai untuk keuntungannya sendiri ya. Sambil secara bersamaan berpura-pura memusnahkan yokai itu, orang-orang datang untuk melihat ke arahnya dan ancaman yokai berkurang. Namun setelah beberapa waktu, Byakuren mulai menyadari perjuangan yokai yang dihadapi pada masanya ya. Jadi alih-alih melindungi mereka dari keegoisannya sendiri, dia mulai dengan jujur menganggap yokai sebagai makhluk yang perlu dibantu ya. Pada suatu waktu, Byakuren dikirim untuk memusnahkan hantu di laut ya,
yaitu Minamitsu Murasa yang telah mendapatkan banyak keburukan karena menenggelamkan kapal ya. Alih-alih mengalihkan Murasa seperti yang diperintahkan kepadanya, Byakuren menghadapi roh itu sebagai manusia normal ya, dan Murasa dengan mudah membalikan kapalnya ya. Namun Byakuren bangkit dari laut, menumpang di atas kapal yang bersinar seperti tempat jatuhnya Murasa ya. Dengan memberikan Murasa kapal ini, dia membebaskan roh dari laut terkutuk dan mendapatkan rasa terima kasihnya. Pada titik tertentu, dia juga menyambut Ichirin Kumoi ya, dan mendampingi Nyudonya Unzan mendapatkan kepercayaan mereka juga. Mereka berdua tinggal di kuilnya. Kuil tempat dia tinggal berada di pegunungan, sebuah kuil untuk Dewa Misha Mountain ya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari yokai yang tinggal di gunung, dia memutuskan untuk menunjuk seorang yokai untuk melayani di bawah dewa ya. Yokai ini adalah Sho Toramaru ya. Sho unggul dalam tugasnya dan ia tersirat bahwa dengan melakukan itu, Byakuren menjadi disukai oleh yokai yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Akhirnya keinginannya untuk membantu yokai daripada musnahkannya mereka terungkap ke telinga manusia ya, seperti pertemuannya dengan Murasa. Dia dikucilkan karena menjadi iblis dalam bentuk manusia ya, dan akhirnya disegel ke dalam Makai selamanya, terkunci di Hokkai ya. Oke, sekarang soal penampilan Byakuren ya. Dalam Undefeated Fantastic Object, Byakuren memiliki rambut panjang bergelombang, coklat muda yang memudar menjadi ungu di bagian atas, dengan mata coklat atau coklat muda ya. Dia mengenakan gaun hitam dan putih dengan strip panjang kain hitam di tengah dan kain putih di lengan ya. Bersama dengan gaun ini, dia mengenakan jubah panjang ya. Dia juga memegang gulungan ajaib raksasa yang disebut gulungan sutra bertuah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Jika tertarik, share ke teman-teman tahu kalian juga ya. Hehe. Oke, saya Romana Live. Bye bye. Salam Toho.